Oke. Ini kita lanjut di bagian yang mana tadi? C. Next, the parse the add element my file. Oke. Di part kedua ini kita disuruh untuk kunjungi file yaitu yang bernama my file nano file xml. Nah, di sini kita cek akankah ataukah dia sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sudah. Kalau misalnya dia sudah sesuai, kita cek di bagian yang parse XML. Parse XML. Nah, oke, di sini kita akan masukkan codingan yang dimana di atas ini kita disuruh untuk import XML array ini. Kemudian selanjutnya ini kita masukkan codingan agar dia menyesuaikan dengan file yang my file XML-nya. Oke. Di sini lanjut saja kita untuk tes, yang dimana ngetesnya itu memasukkan input Python 3 var XML oke .p. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya itu the default operation content titik 2 merge kemudian the test option contain titik 2 test. Nah, yang dimana jika script error tentang namespace itu kita memeriksa tag root yang ada di myfile.xml. Namespace-nya itu harus cocok. Jadi untuk di step 1 ini kita sudah clear. Sudah sesuai juga. Kemudian kita lanjut untuk masuk ke step 2. Nah, ini sudah kita jalankan tadi. Nah, outputnya itu seperti ini. Sudah sesuai dengan apa yang di lab. Kemudian yang ke part 3 ini kita parse JSON in Python. Parsing JavaScript object notation JSON is frequency requirement of interacting with REST API. Nah, jadi kita menggunakan JavaScript objeknya kita gunakan JavaScript, kemudian notasinya kita gunakan JSON, frekuensinya kita gunakan REST API. Kemudian kita ikuti step by step di bawah ini. Nah, yang pertama ini autentikasi using user password kombinasi that will expire set amount of time. Nah, jadi kita autentikasi user dan juga password dan kombinasikan dengan token. Nah, jadi nanti kita di sini akan diberikan token atau ya token itu akan kita gunakan untuk membuat user dan juga password. Nah, di bagian token ini itu ada waktunya. Nah, untuk waktunya itu kalau nggak salah itu 5 menit atau 2 menit itu.
Nah, kemudian yang kedua, execute a get request REST API autentikasi require to refresh to of a resource. Nah, jadi kita request get, yang dimana get ini adalah untuk nah, jadi yang dimana get ini untuk kita request ke API, REST API. Kemudian yang ketiga, kita modifikasi JSON. Yang keempat, kita pakai method post atau put. Jadi post ini untuk teman-teman menambahkan, kalau put ini untuk teman-teman update. Nah, jadi kita gunakan update atau create user, kemudian outputnya akan interpreting as net to whether operation successful. Nah, jadi outputnya itu akan menghasilkan successful seperti ini di bawah ini. Nah, jadi kita langsung saja mencoba. Sebelumnya kita buka dulu file kita, nano myfile.json. Kalau tadi kita sudah mencoba XML, sekarang kita menggunakan JSON. Aduh, salah. JSON. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ada token. Nah, yang dimana token ini akan kita gunakan untuk menambahkan user atau mengupdate user. Oke. Nah, selanjutnya itu kita cek di bagian yang akan kita jalankan. Seperti nano JSON. Oke. Jangan lupa masukkan .p karena ini bahasa pemrograman Python. Nah, jadi sini kita sudah menambahkan yaitu dengan import JSON, import YAML. Nah, kemudian file yang kita ingin buka atau kita jalankan itu adalah myfile.json tadi yang kita buka. Kemudian menampilkan isi data JSON dictionary, itu adalah print, kemudian ambil dan tampilkan data penting. Nah, tadi kita sudah kita sudah buka di JSON tadi, itu data pentingnya itu ada access token, ada expired token, kemudian ada refresh token, dan ada refresh token expired. Nah, kemudian konversasi ke YAML. Nah, jadi kita jalankan saja. Untuk menjalankannya itu kita butuh Python 3 parse.json.p. Oke, di sini outputnya itu kita sudah bisa melihat access token dan expirednya, kemudian refresh token. Sudah lihat. Nah, kemudian link token, token expirednya kapan, refresh tokennya ini, kemudian refresh token expirednya ini. Jadi di sini outputnya sudah jelas, apa yang diminta oleh lab ini sudah sesuai. Kita baca untuk nah, jadi kita perhatikan saat mengambil field dari pick, gunakan nama key yang benar. Untuk API nyata, token harus dirahasiakan. Nah, jadi token ini harus dirahasiakan. Kalau kita tidak rahasiakan atau orang bisa tahu, nah token ini bisa dipakai sama orang. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat dulu outputnya ini. In Python script, the Python JSON library can be used JSON into a native structure. Nah, jadi Python script atau Python dengan terstruktur, kemudian JSON library-nya seperti import, YAML dan juga JSON tadi. Nah, itu harus terstruktur. Kemudian kita bisa lihat tadi file kita itu
Nah, di sini tuh import JSON dan juga YAML. Kemudian the following use above JSON data. Extract value. Nah, di sini dia suruh untuk extract value ya. Nah, ini adalah tampilan untuk isi JSON dictionary. Kemudian ini untuk mengambil data penting. Ini untuk konversasi ke YAML. Oke. Nah, di sini udah ya. Nah, step 2 ini run ini. Nah, ini cara runningnya yang kita coba tadi. Sudah sesuai. Kemudian add statement token the value many the token expired. Oh ya, kita harus cepat karena token ini expired ya. Jadi kita tempat parse the YAML in Python. Step 1 kita kunjungin open. Kita keluar dulu. Nano parse YAML.p. Nah, di sini itu ada import JSON, kemudian seperti tadi lah ini. Selanjutnya itu di part 4 ini kita menampilkan my file hasil dari konversi JSON sebelumnya. Oke, kita buka dulu nano my file YAML. Oke, nah di sini sudah terlihat output atau isi dari YAML-nya seperti ini. Kemudian kita YAML ini lebih ramah dibaca manusia ya. Kita pakai YAML ini untuk yang contohnya seperti YAML .save_load. Itu untuk mengubah YAML jadi dict Python. Lalu kita format ulang jadi JSON yang rapi. Oke, nah di sini kita coba buka nano parse YAML, yang dimana ini adalah untuk kita jalankan file ini. G.p. Nah, oke. Selanjutnya coba kita jalankan Python 3 parse YAML.p. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menampilkan akses token, refresh token, dan juga akses link token, dan token expirednya. Nah, ini sudah jelas outputnya. Jadi kita baca dulu. add print the two previous output the statement to print our YAML. Jadi kita menambahkan statement ke add to blank line preview output atau hasil yang keluar. Nah, hasil yang keluar itu kita gunakan method JSON. Library-nya itu kita menambahkan parameter seperti verify the JSON data. Nah, di sini cara menjalankannya. Oke, sudah clear semuanya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai outputnya ini. Dengan save _load kita lebih aman dari eksekusi kode berbahaya. Hasilnya bisa dikembalikan menjadi JSON dengan JSON.dump atau titik indent sama dengan 4 agar itu mudah dibaca. Selanjutnya cukup ya, mungkin penutup mungkin ya. Jadi saya akan ringkaskan pada lab kali ini tuh kita sudah praktek parsing XML dengan elementary dan juga regex untuk namespace. Titik 2, titik koma, parsing JSON dengan JSON.load dan konversi ke YAML. Titik koma serta parsing YAML dengan YAML.shift_load dan output ke JSON. Praktik ini penting saat berinteraksi dengan API dan alat konfigurasi jaringan.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari lab ini. Jadi ini biasanya itu digunakan oleh back-end developer, yang dimana mengatasi JSON, REST API, kemudian API RESTful, seperti itu. Program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 2375804. Nah, jadi di sini saya akan membuat video lab parse different data type with Python. Nah, ini lab 3.6.6. Jadi di lab kali ini kita akan define data tipe ke Python. Jadi kita mempunyai file-file seperti itu. Kita akan gunakan Python untuk data-data tersebut atau file-file tersebut. Oke. Di sini objektifnya itu ada launching the device VM. Yang pertama ini kita akan seperti biasa kita akan menggunakan VM yaitu devas yang kita gunakan di praktikum sebelumnya. Kemudian yang part kedua itu kita akan parse file XML di Python. Nah, jadi kita akan parse atau gunakan bahasa pemrograman Python di file XML ini. Kemudian yang part ketiga itu kita akan parse JSON di Python. Yang keempat kita akan parse YAML in Python. Nah, kemudian di sini tuh in this lab you will Python to base the format in turn. Nah, jadi di lab ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian dengan data format ada XML, JSON, dan juga YAML. Kemudian resource yang kita butuhkan satu buah PC with operating system atau Linux, kemudian VirtualBox atau VMware, kemudian DFS atau virtual machine. Nah, di part pertama ini launching the device VM. Nah, kita di sini sudah start. Nah, oke, start. Nah, kemudian saya turun dulu karena tadi saya ada masuk. Saya mau turun dulu. Jadi, oke. Di sini post XML in Python. Okay, because of the flexibility provide a markup the XML with XML text not map. Oke. Nah, jadi kita di sini tuh coba kita ls. Nah, jadi di sini kita untuk masuk ke cd left devnet strip src /parsing. Nah, jadi mengapa kita masuk ke file ini? Karena file ini tuh ada file-file yang ingin kita gunakan untuk pada praktikum ini, seperti XML, JSON, dan juga YAML tadi. Oke, kita masuk ke sini. Gunakan perintah cd, kemudian master. Nah, kita sudah masuk ke Nah, kita sudah bisa melihat file-file yang kita gunakan untuk praktikum ini. Nah, di sini kita disuruh untuk this is a sample at Oke. Kita coba cek file yang bernama myfile.xml. Oke. Nah, jadi di lab kali ini kita cuman cek saja, tidak ada perubahan pada lab ini. Kita hanya disuruh cek.
Kita ganti saja. Bisa ganti. Oke. 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 Selanjutnya kita simpan Ctrl X kemudian Y. Nah, dia akan disimpan. Selanjutnya step 1, build a script to parse the XML data. Jadi kita membuka file yang bernama parse.xml.p nano apa ini parse nah aduh nggak bisa mainin tab ya parse ini dia. Nah di sini kita buka yang .p ya. Aduh astaga. Nano salah ketik aja lah. Parse xml.p. Oke, di sini kita disuruh menambahkan import the element module XML library. Nah, jadi kita disuruh mengimport XML ini ke dalam sini, ke dalam parse XML ini, oke. Master, kemudian simpan. Nah, selanjutnya itu now the top of the containing tag edit config and we found it. Ini berarti ditambahin ya of the XML. Now the loop sebentar.